Untuk saat ini, inisiatif tanggal berapa aja sih yang sudah diproses sama prakerja nih? Dalam satu kakak ada suami istri atau ada anak mau ikut program prakerja, apakah boleh? Hai semua, kembali lagi di channel Arewan Agus yang membahas banyak hal tentang program Kartu Prakerja. Jadi pada video kali ini, saya berhasil menghubungi CS Prakerja di hari ini. Dan ini juga menjadi suatu alasan yang perkuat perkiraan berdasarkan informasi dari teman-teman semua dan juga dari CS sebelumnya mengenai video saya yang kemarin, ya. Jadi pada video kali ini dan kesempatan kali ini saya bertanya kepada CS Prakerja mengenai status yang kembali gagal itu karena kenapa. Kemudian cara mengganti nomor handphone buat teman-teman yang nomornya terblokir dan juga buat yang sudah nggak aktif, karena banyak banget teman-teman yang bilang, Kak nggak bisa, tetap nggak bisa setelah putuskan rekening. Jadi gimana solusinya? Saya sudah tanyakan ke CS Prakerjanya. Lalu yang berikutnya mengenai info terupdate tentang insentif kepekerjaan, kapan kira-kira akan mulai ada linknya di dashboard kita. Lalu berikutnya, apakah e-wallet mempengaruhi proses insentif yang sekarang? Jadi akan dijawab langsung oleh CS Prakerja. Kebetulan hari ini cowok ya CS-nya ya, tumben. Dan berikutnya juga mengenai ada teman kita yang muncul verifikasi email. Lalu kenapa dan bagaimana solusinya? Simak nanti videonya dari CS Prakerja langsung, biar nggak bilang praduga atau asumsi lagi. Lalu berikutnya, untuk saat ini, inisiatif tanggal berapa aja sih yang sudah diproses sama Prakerja? Kita akan langsung lihat jawabannya dari CS Prakerja. Dan berikutnya juga ada teman yang nanya nih, Kak, apakah boleh kita suami istri, misalnya nih dalam satu kakak ada suami istri atau ada anak mau ikut program prakerja, apakah boleh atau hanya boleh satu nick yang daftar dalam satu kakak? Itu juga dijawab langsung oleh CS Prakerja, teman-teman. Jadi info video kali ini juga tidak kalah banyak dengan video kemarin. Jadi sekali lagi buat teman-teman, please dan silakan subscribe channel ini jadi kalian nggak ketinggalan info terupdate seputar Kartu Prakerja yang saya yakin juga akan sangat-sangat membantu teman-teman mencarikan solusi kendala yang dihadapi seputar Kartu Prakerja. Jadi langsung aja, ini jawaban dari CS Prakerja. Layanan Kartu Prakerja, selamat sore, dengan Calvin, dapat saya bantu? Halo, selamat sore Pak Calvin. Ya, dengan siapa saya bicara? Saya dengan Agus, Pak. Baik, perihal apa yang dapat saya bantu? Saya mau nanya beberapa hal soal insentif nih Pak, terutama Pak. Ya. Ini Pak, untuk insentif yang sebelumnya kan gagal, terus belum diproses, sedang diproses, kemudian gagal lagi, itu biasanya karena apa Pak ya? Karena ada yang masih data yang salah ya? Atau gimana Pak sebenarnya Pak? Ya, nanti saya bantu pengecekannya Pak dengan nomor Kartu Prakerjanya Pak ya. Jadi keterangan itu gagal sebelumnya. Iya, gagal sebelumnya. Jadi ketika yang lain kembali lagi belum diproses, dia juga ikut belum diproses, tapi sedang diproses, kemudian dia gagal lagi Pak. Baik, itu memang harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Dikhawatirkan dari data pemberian rating dan ulasan ini belum kami terima dari pihak mitra pelatihannya. Karena itu memang perlu dicek kembali dan juga konfirmasi dari peserta itu ke pihak mitra pelatihan maupun mitra pemberian pelatihannya, seperti itu. Walaupun memang sudah pernah konfirmasi, tapi tidak ada salahnya ditanyakan kembali. Dikhawatirkan data tersebut belum disampaikan ke pihak prakerjanya. Karena itulah terjadi kendala gagal, ataupun ada kemungkinan lain data pesertanya ini ada mengalami perubahan, misalkan terkendala dari nomor KTP atau nomor handphone yang dirubah, seperti itu Pak, ataupun rekening yang dirubah, itu pasti akan muncul status yang gagal ini. Kecuali datanya ini sudah dipastikan tidak ada kendala dan sudah juga memberikan rating dan ulasan, maka langkah selanjutnya adalah bisa nanti kami cek terlebih dahulu. Kalau untuk yang gagal ini biasanya insentif yang kedua itu gagal, maka nanti akan diberikan penjadwalan barunya. Kalau untuk yang insentif yang ketiga gagal, ini belum bisa dipastikan, kami perlu pengecekannya terlebih dahulu. Oke Pak. Terus ini juga Pak, untuk cara ganti nomor di dashboard prakerja tuh sebenarnya gimana sih Pak caranya Pak? Banyak yang teman saya bilang dia sudah putuskan rekening, tapi tetap nggak bisa ganti ini ya, ganti nomor ya, nomor HP. Baik, jadi seperti ini, kalau untuk melakukan perubahan data rekening, itu memang sebenarnya fitur perubahan rekening itu sudah 100% bisa dipergunakan. Hanya saja dari pihak tim IT, kami sudah pernah menanyakannya bahwa data fitur perubahan itu memang setiap harinya itu banyak yang mengakses ke fitur tersebut, sedangkan per harinya itu ada batasan kuota tertentu yang bisa diakses untuk perubahan rekeningnya. Jadi untuk peserta yang sudah melampaui di hari tertentu,
itu pasti tidak akan bisa tidak selalu lancar untuk melakukan perubahan rekeningnya. Jadi memang dicoba kembali dan secara berkala. Coba disarankan di waktu-waktu saat orang lain tidak menggunakan fitur tersebut, misalkan Jadi dari mungkin pertengahan malam hari hingga pukul 7 paginya, seperti itu Pak. oh, pantas. Oke. Thank you, Pak. Dan disarankan memang untuk masuk ke website prakerja selalu clear historinya terlebih dahulu, nanti keluarkan dadakan prakerjanya dan nanti di restart handphonenya, baru coba kembali keesokan harinya, seperti itu Pak. Oh, jadi biar nggak berat ya dia ya. Betul. Oke Pak, terima kasih untuk yang itu. Lalu untuk berikutnya juga untuk insentif kebekerjaan itu nanti setelah insentif keempat cair atau sebelum insentif keempat cair Pak ya? Insentif yang survei itu ya Pak ya? Iya, survei itu Pak. Untuk insentif survei memang untuk saat ini belum tersedia Pak, karena kami pun masih menunggu untuk informasi lebih lanjutnya. Diperkirakan nanti baru akan ada informasinya itu di insentif keempat ataupun ketiganya jika sudah diterima. Oh gitu, jadi kemungkinan juga bisa sebelum insentif keempat sudah ada linknya buat survei ya? Iya betul Pak. Oke. Lalu yang terakhir Pak, lalu untuk insentifnya sekarang banyak juga yang belum cair nih, itu ngaruh nggak sama e-wallet atau banknya Pak ya? Atau emang karena tergantung data ya Pak? Bagaimana Pak? Mohon maaf suaranya terputus. Untuk yang pencairan ini kan banyak yang sudah cair, ada juga yang belum cair, belum diproses. Apakah itu berpengaruh dari e-wallet atau bank yang digunakan Pak ya? Untuk e-wallet sebenarnya tidak begitu berpengaruh ya Pak ya. Untuk e-wallet bisa saja ataupun rekening BNI-nya. Dan jika memang sudah ada pencairan, ada yang insentif ketiga sudah cairkan dan ada yang belum, dikarenakan memang untuk pencairan sendiri kan masih secara manual dan juga masih bertahap. Jadi memang tidak serentak sehari dalam satu hari itu ke semua pesertanya, jadi tidak seperti itu. Jadi memang kalau untuk pencairan itu masih bertahap dari hari per hari, memang seperti itu. Ada batasan tertentunya dari kuota yang dicairkan terlebih dahulu per harinya, seperti itu Pak. Oh jadi nggak ngaruh sama e-wallet atau bank yang dipakai ya? Ya, itu tidak ada berpengaruhnya kecuali datanya tersebut, nomor KTP dan nomor handphonenya itu berbeda dengan di kartu prakerjanya, baru itu akan berpengaruh. Oke. Lalu untuk ada nih Pak teman kita yang diminta verifikasi email ya, Pak sudah pernah cair di tahap satunya, itu kenapa Pak ya? Diminta verifikasi email, iya. Kalau untuk verifikasi email harusnya kan di awal kan? Ya. Harusnya di awal kan? Iya. Tapi sekarang muncul lagi, Pak sudah pernah cari setiap yang tahap satunya. Baik, kalau untuk verifikasi email ini dikhawatirkan email tersebut digunakan oleh pihak lain. Jadi dikhawatirkan itu ada 2 perangkat yang dipergunakan untuk satu akun. Tapi dicek emailnya nggak ada email masuk dari prakerja ya? Ya, kalau untuk dari prakerja, jika datanya sudah sesuai, pasti akan terlihat dari data kami ya Pak ya. Ataupun misalkan ada data yang tidak sesuai atau ada kejanggalan, pasti akan terdeteksi. Tapi jika kalau untuk dari datanya itu ada misalkan menggunakan 2 handphone ataupun 2 perangkat yang lain berbeda, memang itu perlu dilakukan pengecekan kembali dari pihak pesertanya juga, apakah waktu itu handphone tersebut dipergunakan oleh orang lain atau handphone itu misalkan dijual, dialihkan seperti itu ke pihak lain, seperti itu Pak. Jadi solusinya mungkin dinonaktifkan di perangkat lain ya? Ya, dicoba dengan perangkat yang lainnya. Jika misalkan tidak mendapatkan verifikasi atau diminta untuk verifikasi email kembali, nanti coba saja di restart handphonenya, lalu nanti coba di refresh seperti itu, di clear historinya, nanti baru coba gunakan perangkat handphone yang lainnya. Oh, baik Pak. Lalu untuk gelombang 4, sudah ada kabar nggak Pak ya? Tanggal berapa pastinya Pak untuk dibuka Pak? Untuk saat ini gelombang keempat kami belum menerima informasinya Pak, kapan dibukanya. Nanti jika sudah ada informasinya akan kami informasikan di media sosial seperti Instagramnya. Yang pastinya kan akhir bulan ini kan ya, bulan Juli ya? Maksudnya? Yang pasti kan di akhir bulan Juli ini kan akan dibuka kan gelombang 4 kan Pak ya? Untuk itu kami belum mengetahuinya. Oh, belum berani pastikan ya? Iya, belum. Oke, lalu untuk yang terbaru sekarang Pak, insentif tanggal berapa yang sudah diproses Pak ya? Dari tanggal bulan Juli Pak ya? Karena banyak yang bilang tanggal 15 belum diproses, 19, benar Pak ya? Atau emang sebenarnya sudah diproses tapi belum semua? Ya, sebenarnya kalau untuk yang bulan Juli keseluruhannya sedang dalam proses, tapi memang kalau untuk dari tampilannya berbeda-beda. Ada yang ditampilkan itu belum diproses, ada juga yang sedang diproses seperti itu. Walaupun kalau dari data kami ini keseluruhannya memang sedang dalam prosesnya kalau untuk yang bulan Juli ya Pak ya. Bahkan sampai tanggal 20 pun sudah terproses sebenarnya sekarang, sedang diproses maksudnya sekarang ya? Ya, untuk yang bulan-bulan sudah terlewat pasti untuk saat ini sedang dalam prosesnya. Yang tanggalnya ya? Tanggal yang belum, ya. Yang sudah terlewat, sudah diproses, cuman belum muncul di dashboardnya ya intinya ya, karena masih bertahap ya?
Iya betul. Oke. Lalu terakhir nih Pak, untuk yang gelombang 4 nih, teman saya nanya, mungkin Iya. nggak satu kakak itu misalnya suami istri itu daftar prakerja dan lulus dua-duanya Pak ya? Itu mungkin saja Pak, karena untuk saat ini juga banyak peserta yang seperti itu. Suami istri mendaftarkan, yang penting nomor KTP-nya ini tidak digunakan dalam satu akun. Jadi memang nomor KTP ini harus berbeda-beda, walaupun dalam satu kakak tidak masalah. Jadi itu nggak dilarang sebenarnya ya? Kalau memang mereka kondisinya memang perlu terdampak COVID dan mereka perlu bantuan, itu nggak jadi masalah sebenarnya Pak ya? Iya, tidak masalah Pak. Oh, jadi saya kira kan satu kakak tuh maksudnya satu orang aja yang boleh daftar, ternyata nggak masalah ya, bukan karena kakaknya ya. Yang penting nick-nya itu beda-beda ya. Iya betul. Dan datanya Yang benar terpenting nomor terverifikasi. KTP, nomor email, nomor handphonenya itu berbeda Berbeda semuanya. ya. Wah, ini CS yang paling lengkap nih Pak. Terima kasih Pak. Saya baru pakai tapi CS ini yang paling Iya, pas nih buat saya jawab-jawab nih. sama-sama Pak. Baik, kalau gitu ada yang tanyakan kembali? Cukup Pak. Terima kasih banyak untuk informasinya. Baik, kalau gitu dengan Bapak Agus Aryawan ya Pak? Iya, benar Pak. Baik, kalau gitu ada yang tanyakan kembali Bapak Aryawan? Cukup Bapak. Baik, kalau gitu terima kasih telah menghubungi layanan Kartu Prakerja. Selamat sore, selamat beraktivitas Bapak Agus. Iya, selamat sore. Oke teman-teman, itu dia jawaban dari CS Prakerja. Jadi selain saya hubungi CS tentang menanyakan ini juga, sebelumnya saya sudah membuatkan laporan kepada teman-teman kita yang masih kendala, terutama yang tahap 1 dan tahap 2-nya belum cair dan dia nggak tahu karena apa, padahal chatnya sudah lengkap. Jadi saya bantu laporkan, dan saya juga sudah menginfokannya di IG teman kita yang sudah nginfo datanya ke saya. Jadi thank you banget buat teman-teman yang sudah percaya dengan saya dan memberikan data teman-teman. Jadi saya bisa memberikan data kepada CS Prakerja dengan akurat dan juga dengan benar. Jadi saya harap dengan pelaporan tersebut juga teman-teman bisa segera cari insentifnya, segera diproses, dan uangnya pun bisa digunakan untuk kebutuhan teman-teman yang sangat urgent. Jadi inilah juga tujuan saya buat konten prakerja ini, karena saya ingin membantu sebanyak mungkin teman-teman yang membutuhkan bantuan. Jadi saya ingin membagi juga sebagian rezeki saya untuk teman-teman agar bisa membantu menghubungi CS Prakerja dan membuatkan laporan teman-teman. Jadi itu aja teman-teman. Kalau emang teman-teman masih ada pertanyaan atau ada yang masih belum jelas, teman-teman bisa komen di bawah. Atau teman-teman kalau keberatan bisa follow saya di Instagram saya di @araonagus.com-nya ya, di @araonagus, dan kalian bisa DM saya di sana. Saya akan berusaha membantu menjawab dan respon cepat mungkin untuk pertanyaan teman-teman seputar kartu prakerja teman-teman. Tapi sorry kalau masuknya agak lambat, karena saya pun juga ada kesibukan lain di rumah ya. Jadi itu aja teman-teman, semoga bermanfaat dan terima kasih tak terhingga buat teman-teman saya yang selalu subscribe, yang selalu pantengin channel saya, selalu nonton video saya, selalu like dan selalu komen. Itu sangat berarti buat saya dan buat channel ini. Jadi kalau teman-teman nggak keberatan juga please share video ini ke teman-teman kalian, entah di Facebook, di WA atau dimanapun. Jadi dapat info terupdate dan juga bisa membantu menjawab keluh kesah atau kendala teman-teman yang hadapi. Jadi akhir kata mohon maaf kalau salah kata, dan please dan pastikan kalian ketemu lagi dengan saya di next video. Thank you, dadah.